Nah, ini ada beberapa alasan yang menyebabkan ikan tersebut itu mungkin pertumbuhannya agak lama. Nah, mungkin yang pertama, teman-teman pakannya itu tidak sesuai dari kebutuhan ikan tersebut. Mungkin agak telat ya, ataupun diberikan pakan satu hari satu kali bisa jadi, ataupun 2 kali tapi dengan pakan yang tidak sesuai. Nah, saya menjumpai beberapa kasus ya, budidaya ikan lele di media galon itu ikan lelenya itu lama sekali besarnya. Ternyata ketika saya tanya diberi pakan cuma 1 kali. Ada juga yang saya tanya lagi diberi pakan 3 kali tapi proteinnya sangat rendah ya. Dia membeli pakan dengan urutan pakan itu min 3 kalau nggak salah, ataupun min 2 itu dari awal tebar ya. Nah, besar kemungkinan teman-teman juga mengalami kasus yang saya sampaikan tadi. Nah, pakan ini sangat berpengaruh juga terhadap proses pertumbuhan ikan ya. Pakan yang bagus, yang ideal itu apa sih Bang? Mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu. Pakan yang bagus atau yang ideal untuk budidaya ikan lele itu ada urutannya teman-teman ya. Jadi ini harus teman-teman catat ya. Catat, ambil pulpen dan juga kertas ya. Di stop dulu. Oke, sudah. Ini saya akan memberikan jenis pakan yang rekomendasi banget, yang banyak sekali digunakan oleh petani-petani besar yang menggunakan full pakan pelet ya. Yang pertama adalah pakan PF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman-teman yang mungkin berkomentar di video saya kemarin ya. Ada yang menanyakan mengenai tentang kenapa ketika budidaya ikan lele baru tebar kok itu banyak sekali yang mati, ataupun kenapa ketika budidaya ikan lele itu kok ikannya tidak mau besar, apa penyebabnya dan bagaimana cara yang benar dalam proses budidaya ikan lele dalam galon ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan ataupun memberikan tips dan saran untuk teman-teman mengenai tentang budidaya ikan lele dalam galon ya. Nah, silakan simak dan tonton video saya dari awal hingga sampai akhir supaya teman-teman tahu dan paham mengenai tentang cara budidaya ikan lele dalam galon ini ya. Oke, yang pertama yang saya akan jelaskan kepada teman-teman adalah mengenai tentang awal tebar ya. Nah, banyak sekali dari teman-teman yang ketika memulai budidaya ikan lele dari awal tebar itu banyak sekali yang mengalami kegagalan. Baik itu ikannya pada mati ya, ataupun ikannya itu nafsu makannya berkurang ataupun tidak mau makan ya. Nah, teman-teman apabila mengalami yang pertama yang saya sebutkan adalah kematian saat awal tebar ya, teman-teman coba terapkan hal yang saya sampaikan ini pada budidaya teman-teman ya. Yang pertama, ketika teman-teman ingin tebar bibit, pastikan tebar bibitnya itu pada sore hari ataupun pagi hari ya. Jangan kita tebar pada siang hari. Nah, yang kedua, tempatkan media di tempat yang teduh, jangan di tempat yang terbuka ataupun di lapang ataupun di teras rumah yang langsung terkena sinar matahari secara langsung ya. Berikan penutup apabila medianya terkena sinar matahari secara langsung ya. Kenapa? Karena besar resiko apabila media terkena sinar matahari secara langsung, ikan akan matang ya, ataupun istilahnya itu suhu air itu kan akan overheat ataupun hangat atau panas ya, biasanya ikan akan mati. Bahkan yang paling ekstrim itu biasanya akan mendekati suhu ekstrim itu biasanya ikan bisa matang teman ya dalam galon ya, apabila ditempatkan di tempat yang terbuka. Nah, setelah teman-teman sudah menerapkan tebar bibitnya itu pada pagi atau sore, ditempatkan di tempat yang teduh, yang berikutnya teman-teman ketika tebar bibit jangan tebar padat, ada sesuai kapasitas jumlah tebar. Nah, berapa sih jumlah tebar yang ideal untuk ikan lele di media galon? Jumlah tebar idealnya itu sekitar 15 ekor ya, ataupun mungkin teman-teman kalau bagusnya itu di 10 ekor ya. Nah, tapi kalau saya sendiri biasanya mempraktekannya itu selalu di 15 ekor ya, atau mungkin lebih dikit, 17 atau 16 ya. Nah, setelah kita tebar, biasanya selang 1 minggu itu saya ganti air ya, dan juga selalu saya kurangi jumlahnya, baik 1 ataupun 2 ekor itu setiap minggu selalu ya, sampai sisa di media galon ini itu sekitar
4 atau 5 ekor teman-teman ya, tidak banyak ya. Nah, kenapa kok alasan saya untuk mengurangi jumlahnya itu apa sih? Alasannya yang pertama adalah tingkat kepadatan dari satu galon ini itu kan ada batasannya teman ya. Nah, kenapa mungkin teman-teman melihat ya video sebelah ya, ada yang membuat video tebar padat satu galon muat 50 ekor, 100 ekor, bahkan ada yang sampai padat banget lah. Nah, teman-teman coba bayangkan aja ya, ini yang ada di video saya ini saya isi kurang lebih sekitar 5 ekoran ya, 5-4 ekor lah ya. Nah, coba teman-teman bayangkan dari ukuran segini, kalau 100 ekor, maka secara tidak langsung ini kan ikan semua ya, pasti ikan semua, nggak mungkin ada airnya ya. Dari 100 ekor itu, dan jika ditempatkan di satu galon, saya jamin pasti tidak bisa besar ya. Kalaupun dia hidup pasti tidak bisa besar. Nah, apalagi kalau bisa seukuran seperti dalam video saya ini, tidak mungkin ya, pasti tidak mungkin, saya berani jamin tidak mungkin ya. Nah, untuk teman-teman ikuti tips dari saya ini, 1 minggu sekali kita kurangi 2 ekor atau 1 ekor, dan juga kita ganti airnya itu seminggu sekali juga ya, ganti air. Kita juga barengan sortir ya, juga melakukan pengurangan jumlah. Jadi kita dalam 1 minggu itu harus bareng ya, ganti air ya, bersihkan media, lalu kita kurangi jumlahnya ya. Nah, lalu ada juga yang bertanya, Bang, kenapa kok saya ketika budidaya ikan lele dalam galon itu kok ikannya tidak bisa besar atau stuck di situ aja, di remaja ya. Nah, ini ada beberapa alasan yang menyebabkan ikan tersebut itu mungkin pertumbuhannya agak lama. Nah, mungkin yang pertama, teman-teman pakannya itu tidak sesuai dari kebutuhan ikan tersebut. Mungkin agak telat ya, ataupun diberikan pakan 1 hari 1 kali bisa jadi, ataupun 2 kali tapi dengan pakan yang tidak sesuai. Nah, saya menjumpai beberapa kasus ya, budidaya ikan lele di media galon itu, ikan lelenya itu lama sekali besarnya. Ternyata ketika saya tanya, diberi pakan cuma 1 kali. Ada juga yang saya tanya lagi, diberi pakan 3 kali tapi proteinnya sangat rendah ya. Dia membeli pakan dengan urutan pakan itu min 3 kalau nggak salah, ataupun min 2, itu dari awal tebar ya. Nah, besar kemungkinan teman-teman juga mengalami kasus yang saya sampaikan tadi. Nah, pakan ini sangat berpengaruh juga terhadap proses pertumbuhan ikan ya. Pakan yang bagus, yang ideal itu apa sih Bang? Mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu. Pakan yang bagus atau yang ideal untuk budidaya ikan lele itu ada urutannya teman-teman ya. Jadi ini harus teman-teman catat ya. Catat, ambil pulpen dan juga kertas ya. Di stop dulu. Oke, sudah. Ini saya akan memberikan jenis pakan yang rekomendasi banget, yang banyak sekali digunakan oleh petani-petani besar yang menggunakan full pakan pelet ya. Yang pertama adalah pakan PF. Pakan PF ini kita gunakan untuk awal tebar, dari usia 0, dari awal tebar sampai 3 minggu atau 1 bulan ya. PF ini teman-teman bisa menggunakan PF 800 ataupun PF 1000 ya. Ada 2 yang cocok untuk awal tebar, PF 800 ataupun PF 1000. Ini dicatat ya teman ya. Ini teman belilah mungkin habis 1 atau 2 kilo ya, mungkin ataupun paling banyak 3 kiloan ya. Itu untuk pakan PF-nya. Lalu setelah pakan PF itu habis, teman-teman ataupun di usia 1 bulan ataupun 3 minggu, teman-teman ganti pakan min 1 ya. Min 1 ini khusus untuk ikan lele di ukuran mungkin 1 ibu jari ya, ataupun mungkin besar sedikit ya. Nah, ini teman-teman gunakan pakan min 1 ini sampai usia ikan lele di ukuran 2 bulan sampai 2 bulan setengah ya. 1 sampai 2 bulan ataupun 1 bulan sampai 2 bulan setengah ya. Nah, setelah sampai 2 bulan setengah, teman-teman berikan pakan min 2. Sudah sampai min 2 itu sudah sampai panen ya, kita kasih min 2 terus. Nah, mungkin ada teman-teman yang selain dari pakan, penyebab dari ikan lele itu kok pertumbuhannya lama, itu biasanya disebabkan karena teman-teman tidak
tidak memperhatikan kualitas air ataupun tidak melakukan pergantian air seminggu sekali. Nah, ini saya akan kasih tambahan ya. Biasanya di usia ikan lele yang menginjak remaja ya, seperti dalam video ini, biasanya di usia 4 hari ataupun 5 hari itu airnya kan sudah mulai keruh ya. Biasanya kalau udah ukuran agak besar seperti ini, biasanya dalam 5 hari itu kalau bisa kita tambahkan air ya, tambahkan air, karena di bagian pembatas air itu kan ada lubangan ya, yang saya buat video ini ya. Itu kalau teman perhatikan di media galonnya di atas itu kan ada lubangan, itu saya lubangi dengan besi panas ya. Pokoknya dikasih lubangan aja, tujuannya supaya untuk kasih air kocoran ya. Nah, kalau teman-teman tidak diberikan lubangan itu juga tidak masalah, tetap teman-teman sortir kita lakukan seminggu sekali, ganti air seminggu sekali, itu harus kita wajib lakukan ya, supaya pertumbuhannya itu lebih maksimal ya. Nah, pokok intinya adalah teman-teman dalam proses budidaya ikan lele dalam galon ini adalah, yang pertama adalah pemilihan bibit yang bagus ya, yang sehat, supaya tidak lama pertumbuhannya itu, supaya tidak sakit-sakit ya. Kalau ikannya menggantung sering sakit, pasti pertumbuhannya akan lama, ataupun pasti akan mengeluh. Ini ikannya kok menggantung terus ya Bang, kenapa ya? Ternyata ketika teman bertanya itu pasti saya tanyakan dulu ikannya bagaimana, ukurannya berapa, jadi supaya saya tahu detailnya itu bagaimana kasus yang teman-teman alami ya. Maka dari itu ketika teman-teman bertanya di channel-channel saya atau di video-video saya yang saya upload, itu pasti saya jawab dengan pertanyaan dulu ya. Tidak saya langsung menjawab ya, terkadang saya langsung menjawab karena sudah tahu apa yang ditanyakan, tapi kalau belum tahu ya pasti saya akan tanyakan balik dulu ya. Nah, untuk teman-teman juga dalam proses budidaya ikan lele ini kan saya sampaikan tadi ya, saya ulangi, pemilihan bibit yang bagus ya, penempatan media yang tidak terlalu panas, ini penting sekali. Yang ketiga, kita harus melakukan pergantian air ya, penyortiran, pengurangan jumlah ya. Lalu yang keempat adalah jenis pakan yang sesuai dari kebutuhan ikan tersebut itu harus terpenuhi ya. Dan untuk pemberian pakan saya lupa memberitahu teman-teman ya, dalam pemberian pakan untuk ikan lele dalam galon ini bagusnya sehari 3 kali, pagi, sore, dan malam. Nah, bagaimana kalau saya kasih 2 kali Bang, apakah bisa? Bisa ya, asal jangan 1 kali ya. Kalau 2 kali sebenarnya pasti akan molor sedikit ya, pertumbuhannya akan ada molornya. Jangkanya mesti kalau 3 bulan panen, teman-teman panennya mungkin di 3,5 bulan ya. Bagusnya itu 3 kali sehari, pagi, sore, malam ya. Tapi kalau teman-teman kerja ya pagi sama sore ya, ataupun pagi sama malam ya. Ya, kalau bisa seperti itu. Kalau bisa ya mungkin kalau siang kasih, pagi, siang, sore juga bisa ya, atau siang, sore, malam juga bisa. Pokoknya 3 kali ya. Nah, selain dari pakan ya, yang teman-teman harus perhatikan adalah kita harus melihat kondisi ikan. Apabila kita ngasih pakan itu, kalau bisa kita analisa dulu, kita kasih pakan sedikit. Kalau ikan lelenya itu nafsu makannya berkurang, pasti ada yang salah, baik dari air ataupun penyakit pada ikan. Kalau ikannya sakit, kita jangan kasih pakan ya, kita puasakan, kita kasih garam grosok cukup 1 sendok teh pagi sama sore, 2 hari kita kasih. Dan pemberian pakan cukup kita kasih 1 kali sehari, dari itu dibibis ya, kalau ikannya sakit ya dibibis pakannya ya. Nah, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini ataupun penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Oke, salam budidaya ikan lele, salam jos, jangan lupa praktek dan coba ya.